Satu pertanyaan dari seorang perempuan mu'alaf asal Amerika yang mampu mengguncangkan penafsiran Al-Quran yang sudah berjalan 14 abad. Pertanyaannya mungkin sederhana, tetapi jawabannya tidak sesederhana itu. Kira-kira apa yang dipertanyakan oleh Aminah Wadud? Aminah Wadud lahir pada tahun 1952 di Bethesda, Maryland, Amerika Serikat, dengan nama asli Mary Teasley. Ia tumbuh dalam keluarga pendeta Metodis, sebuah latar belakang Kristen yang justru menjadi jembatannya menuju pencarian akan spiritualitas yang lebih dalam. Pada usia 20 tahun, tepatnya pada tahun 1972, ia memeluk agama Islam. Setelah menjadi Muslim, Aminah Wadud menempuh pendidikan tinggi di bidang studi Islam. Ia meraih gelar PhD dari University of Michigan dengan spesialisasi dalam bidang bahasa Arab, filsafat Islam, dan studi Al-Quran. Selama karirnya, ia mengajar di berbagai universitas bergengsi, termasuk Virginia Commonwealth University selama lebih dari 2 dekade. Dan sempat mengajar di beberapa universitas di Asia Tenggara termasuk Malaysia. Yang membuat perjalanan hidupnya menjadi unik adalah bagaimana identitasnya yang merupakan seorang perempuan, mu'alaf, warga negara Amerika, dan akademisi Muslim membentuk cara pandangnya terhadap Al-Quran. Ia tidak membaca Al-Quran sebagai warisan budaya yang diwariskan turun-temurun. Ia membacanya sebagai orang yang memilih Islam secara sadar. Dan karena itu, ia bertanya dengan lebih bebas. Karya utamanya yaitu Quran and Woman dan ada Inside the Gender Jihad pada tahun 2006. Sebelum masuk ke pemikiran Aminah Wadud, kita perlu memahami dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan dekolonisasi Al-Quran? Kolonisasi dalam konteks ini bukan hanya soal penjajahan wilayah, ia juga berbicara tentang penjajahan cara berpikir. Bagaimana cara kita membaca dan memaknai teks suci telah dijajah oleh dominasi budaya tertentu. Budaya Arab abad pertengahan, budaya patriarki, dan budaya kekuasaan laki-laki. Dekolonisasi Al-Quran berarti membebaskan tafsir dari dominasi tersebut, mengembalikan pesan Al-Quran kepada nilai-nilai universalnya, yaitu keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Dan disinilah Aminah Wadud berdiri di garis depan gerakan ini. Aminah Wadud dengan satu argumen mendasar, yaitu bahwasanya tidak ada tafsir yang netral. Setiap mufasir atau penafsir Al-Quran membawa latar belakang, budaya, jenis kelamin, dan kepentingannya sendiri ketika membaca teks. Masalahnya, selama lebih dari 14 abad, hampir semua mufasir Al-Quran adalah laki-laki Arab. Akibatnya, perspektif perempuan nyaris tidak pernah hadir dalam korpus besar tafsir Islam. Ini bukan berarti tafsir para ulama itu salah seluruhnya, tapi ia tidak lengkap. Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia, maka ia harus ditafsirkan oleh seluruh manusia termasuk perempuan. Aminah Wadud memperkenalkan konsep paradigma tauhid sebagai landasan penafsirannya. Tauhid yang berarti keyakinan bahwa Allah Maha Esa bukan hanya doktrin teologis, ia adalah prinsip keadilan kosmis, yaitu jika Allah satu dan semua makhluk berasal darinya, maka tidak boleh ada hierarki fundamental antara manusia berdasarkan jenis kelamin, ras, atau suku bangsa. Dari sini, ia membaca ayat-ayat Al-Quran yang seringkali dipakai untuk melegitimasi dominasi laki-laki, seperti ayat tentang kepemimpinan dan doroba yang sering diterjemahkan memukul dengan cara yang berbeda secara radikal. Bagi Wadud, ayat-ayat tersebut harus dibaca dalam konteks sosial historisnya, bukan sebagai hukum universal yang berlaku sepanjang zaman. Dalam bukunya yang berjudul Quran and Woman, Aminah Wadud mengajukan metode hermeneutika baru yang ia sebut prior text atau teks sebelumnya. Setiap pembaca membawa asumsi, prasangka, dan pengalaman sebelum menyentuh teks Al-Quran. Dan asumsi ini sangat menentukan makna yang ditemukan dalam teks. Karena tafsir klasik dibawa oleh laki-laki dengan asumsi patriarkal, maka makna yang dihasilkan pun bersifat patriarkal. Ia mengajak kita untuk menyadari prior teks kita, lalu membaca Al-Quran dengan prior teks yang baru, yaitu kesetaraan, keadilan gender, dan kemanusiaan.
Pemikiran Aminah Wadud tidak hanya berhenti di kertas akademik. Pada Maret 2005, ia melakukan sesuatu yang mengguncang dunia Islam. Ia menjadi imam sholat Jumat yang memimpin jamaah campuran laki-laki dan perempuan di New York City. Tindakan ini menghebohkan, menuai kecaman keras dari mayoritas ulama sekaligus dukungan dari kalangan muslim progresif di seluruh dunia. Bagi Aminah Wadud, ini bukan soal provokasi. Ini adalah pernyataan teologis bahwa perempuan setara di hadapan Allah, maka setara pula dalam ritual peribadatan. Lalu, apa relevansi pemikiran Aminah Wadud bagi kita hari ini, khususnya bagi umat Islam di Indonesia? Yaitu, tafsir sebagai tanggung jawab bersama. Di Indonesia, isu kesetaraan gender dalam Islam masih menjadi perdebatan panjang. Banyak diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum keluarga, dalam ruang publik, bahkan dalam ruang ibadah, dilegitimasi dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Aminah Wadud mengajarkan kita bahwasannya bukan Al-Quran yang diskriminatif, tetapi cara kita yang membacanya. Membuka ruang bagi perempuan untuk ikut menafsirkan Al-Quran adalah langkah menuju keadilan yang lebih utuh. Relevansi yang kedua, Islam Nusantara dan semangat yang sama. Menariknya, semangat Aminah Wadud sebenarnya tidak asing bagi tradisi Islam Indonesia. Ulama-ulama Nusantara seperti Kiai Hussein Muhammad dan Gerakan Rahimah telah lama mengembangkan tafsir yang sensitif gender, jauh sebelum nama Aminah Wadud populer di kalangan akademisi. Ini menunjukkan bahwa dekolonisasi tafsir bukan monopoli Barat, ia tumbuh juga dari dalam tradisi Islam itu sendiri. Nah, penutupnya, Aminah Wadud telah mengajarkan kepada kita satu hal yang sederhana namun kuat. Membaca Al-Quran adalah tindakan spiritual sekaligus tindakan politik. Ia tidak bisa netral, maka kita harus membaca Al-Quran adalah tindakan spiritual sekaligus tindakan politik. Ia tidak bisa netral, maka kita harus memilih apakah kita membacanya untuk membebaskan atau untuk membelenggu. Dekolonisasi Al-Quran bukan berarti meninggalkan tradisi. Ia berarti mewarisi tradisi dengan kritis, penuh cinta, dan penuh tanggung jawab. Semoga video ini membuka cakrawala baru dalam cara kita memahami Al-Quran, bukan sebagai teks yang membekukan zaman, tetapi sebagai cahaya yang terus hidup sepanjang masa.